بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمال فخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يسره ولد اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا يا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعت ونور الشاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله
صل عليه وسلم مرحبا. Mudah-mudahan kita dapetin hujan berkah untuk kita semua. Ini adalah alamat gabul dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keguyur hujan mudah-mudahan menjadi sebab masuk ke dalam syurga kita berkah tetesan hujan tersebut. Fadhal. Pada para jamaah kami mohon untuk tidak bergerak ya, mudah-mudahan insyaallah sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita paman kami Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf. Sebelum makan kebuli kata Al-Habib Ahmad, jangan pada pulang, tuh kebulinya tutupin biar nggak jadi bubur nanti ya, mudah-mudahan. Ya Habibana Ali Syailillah Syailillah Ya Imam Ibni Imam
حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني الإمام شايل الله شايل الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام وسلام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني الإمام شايل الله شايل الله ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا كالجسام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني الإمام شايل الله شايل الله Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan pembacaan demi pembacaan, yaitu managib cerita singkat kehidupan Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf. Dilanjutkan pembacaan maulid, dan kita selingi insyaAllah sebelum pembacaan doa maulid kita minta 10 menit kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zaki Umar LCMA untuk bisa memberikan nasihat kepada kita sehubungan dengan Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf alaihi falyatafaddal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la najidu fi ahkamihi iwaja wala ilalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat fa in kana khairan istabsyaru bih wa in kana ghaira dzalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul habaibil kiram wasyuyukhil mubajjalin Al Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, Al Habib Toha bin Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, wal Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, dan seluruh para dzurriyyah beliau, juga para habaib Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Attas, Habib yaitu Muhammad Al-Habsyi dari Solo, dan juga Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, dan para habaib, para kiai yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa merinci nama-nama beliau, namun tak mengurangi taklim Al-Fakir kepada beliau-beliau. Para hadirin rahimakumullah, Sayyidil Walid tadi sudah dibacakan biografi singkat tentang beliau. Yang boleh kita petik kesimpulan, huwal walu' fi talabil ulum, al walu' fi nasyrid dakwah. Gandrung banget kalau bicara nuntut ilmu dari muda, juga gandrung banget kalau bicara ngajar, nggak ada perek. Tadi sudah diungkapkan. Ada sekelumit sedikit berhubungan dengan manaqib yang dibacakan. Beliau semasa muda digelari Al-Alim Al-Allamah Al-Bahru Al-Fahamah. Yang menyematkan itu bukan orang sembarangan. Nah, beliau juga pernah di satu pertemuan menyebutkan kalimat itu kepada Habib Abdullah Asyami ketika dalam satu peringatan maulid di daerah Gondang Dia Menteng di tempat Haji Luai. Sayyidil Walid sebagai pembawa acara, datang Habib Abdullah Syami. Beliau selaku pembawa acara menyambut marhaban biqudumil alimil allamah al-bahril fahamah. Al-Fakir melirik ke Habib Abdullah Asyami. Habib Abdullah Syami merunduk seraya istighfar, astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Akhlak orang alim. Di satu sisi guru kita mengajarkan kita memuliakan guru, tapi yang bersangkutan justru istighfar untuk menangkis bisikan-bisikan setan. Jangan sampai menjadi ujub. Dua hal yang berbeda. Kita tetap menghormati guru kita, memuliakan. Kalau guru-guru Sayyidil Walid Habib Ali menyematkan dengan Al-Alimul Allamah, itu artinya kita diajarkan hormati guru kita. Tapi juga di sisi yang lain, seorang alim seperti Habib Abdullah Syami ketika diberi penghargaan seperti itu bukan membuat bangga, tapi istighfar selaya hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, sepanjang yang Al-Fakir kenal, Sayyidil Walid Habib Ali katsirut tabassum, mesem terus, mesem. Dan Al-Fakir tidak pernah dapati raut muka marah pada diri beliau. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan Al-Walid tawadu, rendah hati. Tadi sudah terbukti. Habib Ali bin Husin Al-Attas mengatakan ini bakal jadi ulama besar.
bakal didatangi tamu-tamu dari luar negeri, padahal produk lokal. Tapi jangan meremehkan produk lokal. Ternyata produk lokal yang membawa keberkahan, binaan dari walid beliau sendiri, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, tampak terlihat. Banyak kiai-kiai, banyak habaib seperti itu, tidak pernah belajar ke luar negeri, tapi ilmunya tidak kalah dengan ulama-ulama luar negeri. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sayyidil Walid, salah satu gurunya Profesor Dok Kiai Haji Abdullah bin Nuh Bogor. Beliau satu guru dengan kami punya orang tua. Jadi saat Profesor Kiai Haji Abdullah bin Nuh datang pertama ke daerah Paseban, kemudian beliau punya anak namanya Mustafa, ngaji di Madrasah Al-Huda. Kebetulan ngaji dengan kami punya orang tua. Tanya ternyata orang tuanya ulama besar. Di situ berawal kena ngaji di Paseban. Lalu pindah ke Sumur Batu. Nah, disitulah bertemu. Sayyidil Walid pun berguru kepada Profesor Kiai Abdullah bin Nuh. Satu rumpun dan satu guru. Lalu setelah dari Sumur Batu hijrah lagi ke Bogor. Ya. Al-Fakir masih ingat kalau pulang sekolah SD kelas 1 diajak sama orang tua ikut ke Bogor. Kenapa? Beliau mah ngaji, saya main ayunan. Ntar waktunya makan siang dipanggil sini makan. Itu tahun 74 dulu. Masih naik busnya lewat Keramat Jati, belum ada tol. Ya. Hadirin rahimakumullah, Sayyidil Walid walu dalam hal muhadatsah, Al-Fakir akui sendiri kalau ketemu beliau semasa beliau hidup nggak pernah diladenin illa bil arabiyah, kagak diladenin ngomong sini ya. Selalu membiasakan murid-muridnya muhadatsah bil arabiyah, padahal Al-Fakir punya bahasa Arab rendah banget ya, kagak bisa apa-apa ya, sebisa-bisanya ngimbangin Al-Walid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur Sayyidil Walid punya penerus khalifah-khalifah ini yang ngegirangin di alam barzakh. Dalam riwayat Abi Daud tadi Nabi sebutkan, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat. Amal perbuatan kalian ditayangkan, ditampilkan kepada pendahulu-pendahulu kalian yang udah pada meninggal, karib kerabat, diunjukin ya. Malaikat unjukin, ya Sayyidil Walid, lihat putra putrimu meneruskan jejak perjuanganmu. Fa in kana khairan istabsyaru bih. Kalau beritanya baik, alhamdulillah, majelis tetap eksis al-afaf. Terus berkelanjutan dakwahnya, girang di alam barzakh orang tua, alhamdulillah, nggak sia-sia didik anak. Saya tutup mata sudah di alam barzakh dapat berita. Tuh putra-putra kami, Habib Ahmad, Habib Toha, Habib Muhammad dan keluarga yang lain tetap mempertahankan dakwah ini. Mudah-mudahan istiqomah terus. Wa in kana ghaira dzalik, kalau laporannya kagak baik, sedih orang tua. Qalu, mereka bilang, Allahumma la tumithum, ya Allah jangan cepat-cepat matikan mereka ya Allah, hatta tahdiyahum kama hadaitana, hingga kau bimbing mereka sebagaimana kau bimbing kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Zaki Umar. Benar sekali adanya Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf itu basyush, mukanya itu penuh dengan keceriaan, senyum. Bahkan dikatakan, sering beliau mengatakan, wajhuk mir'atu qalbik, wajhuk
mir'atu qalbik, wajah ente kata Walid, cerminan hati kita. Jangan suka ditekuk punya muka, kata Walid begitu. Orang nggak tahu isi hati kita betul, tapi dari muka tergambar. Yatabayyan 'alal wajah ma tutmiru fil qalb. Tuh sering tuh dikatakan tuh sama Walid. Jadi mudah-mudahan pulang dari sini juga kita sedikit-sedikit ikut sama Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf. Biar ngegerendeng kayak gimana tuh Walid tuh. Ketemu orang udah mesem aja. Ngerti apa enggak nih orang sini nih? Sallu ala Muhammad. Yuk sama-sama kita dengarkan lagi tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia, cicit daripada sahibul maulid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kami persilahkan kepada saudara kami Al-Habib Muhammad bin Husain, kepada beliau dari kota Solo, kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Al-Alam Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, begitu pula keluarga besar dari Sahibul Haul Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Semoga Allah Ta'ala jadikan pertemuan ini pertemuan yang membahagiakan beliau insyaAllah, utamanya pada keluarga besar beliau, putra-putra beliau Al-Habib Ahmad, Habib Muhammad, Habib Toha, dan segenap keluarga besar yang lainnya, para habaib enggak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, begitu juga para kiai yang hadir, namanya Kiai Zaki Umar yang barusan memberikan nasihat untuk kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, satu hal yang istimewa di antara sekian banyak keistimewaan Sayyidil Walid adalah istiqomahnya beliau dan kecintaan beliau kepada ilmu. Sayyidil Walid itu kalau ngasih nasihat isinya nggak pernah neko-neko, isinya nggak pernah macam-macam. Yang beliau sampaikan itu ilmu. Kalau beliau ada kajian yang dibuka kitab, buka kitab Nasaih Diniyah, buka kalamnya Habib Abdullah Haddad, buka kitab hadis dan lain sebagainya. Dan ternyata memang ilmu ini yang menjadi sumber kemuliaan dan juga sumber keselamatan utamanya untuk kita semua yang hidup di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Syekh Tahir Ibn Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menafsirkan bagian ayat ini dengan tafsiran yang cukup panjang. Tapi nggak akan saya sebutkan semuanya. Pertama karena saya nggak hafal semuanya juga, dan yang kedua insya Allah nggak lebih dari 10 menit. Insya Allah sama seperti Kiai Zaki tadi. Jadi beliau menyebutkan di situ, itu artinya katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan istifham ingkari, bukan untuk dijawab. Tapi ini pertanyaan kita bisa ngambil pelajaran dari pertanyaan ini. Qul hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Nah, tentu nggak sama, itu bukan untuk dijawab, tapi untuk kita ngambil pelajaran. Ini Syekh Tahir Ibn Ashur beliau mengatakan, coba lihat ya'lamuna itu menggunakan fi'il mudhari. Kalau bahasa Inggris simple present tense plus simple future tense. Ini menunjukkan ya dulu alal hal wal istimrar, terus menerus ada. Beliau menafsirkan itu yang dimaksud di dalam ayat ini, alladzina ittasafu bisifatil ilmi, orang yang tersifati dengan sifat-sifat ilmu. Ima orang yang alim, orang yang punya ilmu, dan orang yang pencari ilmu. Kita semua insya Allah masuk kategori pendengar ilmu dan juga pecinta ilmu insya Allah.
Tapi kalau pencari ilmu tuh yang datang nih minggu depan Sabtu sore datang ikut ngaji. Nah, ini pencari ilmu ini. Datang duduk bawa kitab, bawa catatan, itu namanya pencari ilmu. Kita masya Allah kita sudah bagus daripada dengar yang nggak benar. Kita pendengar ilmu dan juga pecinta ilmu. Tapi kalau mau naik level, ini Sabtu depan nih pengajiannya Walid yang istiqomah tiap Sabtu. Azhar hadir, duduk, bawa kitabnya atau paling tidak bawa buku catatannya. Itu tinta ini yang kita pakai buat nyatet, walaupun sekarang HP udah canggih, nyatet dari HP bisa, maaf, tapi nanti yang ditimbang bukan HP Anda. Nanti di hari kiamat tinta yang dipakai untuk nyatet ilmu itu ditimbang dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Tinggal mau memperbanyak timbangan kita apa enggak? Pilihannya dari situ. Modalnya simple. Beli buku notes kecil, beli ballpoint, datang pengajian, nyatet. Tintanya, ditimbangnya nanti dibandingkannya dengan darahnya orang-orang yang mati. Nah, Walid ini istiqomah, jalannya jalan ilmu. Orang yang katakan dalam Al-Quran nggak sama orang yang berilmu dengan orang yang nggak punya ilmu, nggak sama. Bahkan Tushyatar Ibn Ashur menjelaskan 6 alasan di dalam, dan ini bukan berdasarkan, bukan bicara berdasarkan ayat, enggak, belum mengatakan atau hadis, belum kan, dalam hayatul ijtimaiyah, dalam kehidupan kita bermasyarakat, orang yang berilmu setidaknya punya 6 keunggulan dibandingkan orang yang enggak punya ilmu. Orang yang tersifati dengan sifat-sifat ilmu tadi punya 6 keunggulan dibandingkan orang yang tidak tersifati dengan sifat-sifat ilmu tadi itu. Di antaranya kalau punya sesuatu dia akan semakin mudah untuk mewujudkannya. Kalau punya problem dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dan termasuk di antara 6 tersebut adalah orang yang dia melazimi tersifati dengan sifat-sifat ilmu, nanti ketika dia wafat insya Allah kenangan-kenangan kebaikannya itu akan banyak. Makanya nggak harus jadi orang alim, tapi orang yang istiqomah menghadiri majlis-majlis ilmu itu nanti kalau sudah wafat anaknya itu mengenang, dulu ayah saya sering hadir, dulu bapak saya sering ikut, dulu begini. Orang-orang yang dihadiri teman-temannya juga akan cerita. Itu kelebihan yang Allah berikan untuk orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat ilmu. Karena juga di akhir zaman bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyebutkan akan datang satu masa orang itu pagi hari kafir, sore hari sudah beriman. Lanjut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kita sambut guru kita lah Habib Alwi bin Abdurrahman Sikaf. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yes. Yang nggak bertugas nyambut sambil mendengarkan ya. Jadi disebutkan di situ di akhir zaman itu nanti ada orang Nabi yang menyampaikan. Jadi kalau kita kaget, fulan dulu begini kok sekarang berubah, dulu begini kok, Anda bingung dengan perubahannya manusia. Nabi udah ngasih tahu akhir zaman nanti yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi harinya dia itu masih beriman, sore harinya dia udah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sorenya dia itu masih beriman, akan tetapi paginya sudah berubah menjadi kafir. Na'udzubillah min, katakan la yanju minhu, enggak akan selamat nih dari fitnah ini. Betapa drastisnya perubahan, betapa spontannya perubahan, tidak akan selamat daripada fitnah ini. Dikatakan illa man ahyahullahu bil ilmi, orang yang Allah hidupkan, hidupnya itu mencari ilmu itu yang baru akan selamat dari segala macam fitnah ada di akhir zaman. Lalu ala Muhammad. Bantal di dalam. Bantal. Yang
Duduk, yang lain duduk, masih ceramah, duduk. Ya, yang tidak bertugas bisa kembali duduk. Saya lanjutkan sedikit. Setelah ini kita akan istifadah dengan guru kita Al-Habib Alawi bin Abdurrahman Segaf. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kita beri kesempatan beliau untuk istirahat terlebih dahulu. Setelah itu kita akan istifadah dengan beliau. Jadi saya ulang lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, akhir zaman itu perubahan-perubahan itu akan terjadi dan terjadi secara spontan. Bahkan itu perubahan iman. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi hari beriman, sore udah kafir. Sore beriman, paginya udah kafir. Wal a'yadzu billah min. Dan kita semua selamat insyaallah. Amin. Allahumma amin. Yang akan selamat dikatakan la yanju minhu illa man ahyahullahu bil ilmi. Tidak akan selamat dengan itu kecuali, artinya apa? Fitnah yang sampai merubah akidah seseorang ini, jangankan kalau akidah aja bisa dengan mudah berubah, apalagi akhlak dan lain sebagainya. Fitnah yang besar ini itu tidak akan selamat kecuali orang yang Allah hidupkan hidupnya itu dengan ilmu. Yang menarik hadisnya bukan illa man talabal ilma, bukan orang mencari ilmu, bukan, tapi orang yang hidupnya itu Allah Ta'ala hidupkan, real kehidupannya itu adalah ilmu. Real kehidupannya itu adalah ilmu. Kalau dia mau dagang, dia tahu ilmunya dagang. Kalau dia mau menikah, dia tahu ilmunya, cara jadi suami, cara jadi istri. Kalau dia itu mau didik anak, tahu ilmunya, cara didik anak. Ini orang yang real hidupnya itu ilmu. Menyikapi segala sesuatu itu dengan ilmu, bukan karena viral atau enggak viral, itu semuanya karena ilmu. Itulah orang-orang yang nanti Allah Ta'ala akan memberikan keselamatan ada di akhir zaman. InsyaAllah teladan kita Sayyidil Walil Habib Ali bin Abdurrahman Segaf telah memberikan contoh sosok yang Allah Ta'ala jadikan illa man ahyahullahu bil ilmi. Allah, orang yang Allah hidupkan hidupnya itu dengan ilmu. Ini keluarganya Walid Habib Ali Abdurrahman, keluarganya, muridnya itu tidak pernah sibuk mengklarifikasi apa yang dilakukan sama gurunya. Tidak pernah. Kenapa? Karena tidak pernah ada yang kontroversi. Semua yang disampaikan semuanya adalah berdasarkan konun ilmu, sehingga apapun yang disampaikan itu membawa kesejukan oleh golongan manapun juga dan oleh pihak manapun juga. Ini menunjukkan istiqomah beliau terhadap ilmu. Dan Allah Ta'ala kasih berkah pada kita semuanya, dan Allah Ta'ala jadikan semoga keberkahan beliau, keberkahan ayah beliau Habib Abdurrahman, Allah Ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang hidupnya di jalannya ilmu, insyaAllah. Orang-orang yang cinta dengan ilmu, kita, anak turun kita semuanya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi dari Solo. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat untuk kita, menambah keinginan dan juga semangat kita untuk terus duduk, berkumpul, menimba ilmu di majlis-majlisnya para pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas kehadiran pamanda kami tercinta Al-Habib Alwi Ibn Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, yang keadaan beliau saat ini sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Mudah-mudahan senantiasa bisa memberikan ilmu-ilmu yang manfaat, menjadi sebab mulia bahagia kita hidup dunia barzakh sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena kondisi beliau pula minta untuk saat ini berbicara. Pada guru kita
Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, Kolonel Infanteri katanya. Ini biar paham Orang kalau udah bawaannya pengen nyenengin orang aja begini. Mudah-mudahan kita disenangkan juga hingga hari kiamat nanti insyaallah. Kepada beliau Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, fa'alaihi falyatafaddal. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, ini gara-gara duit 5 juta lagi nih. Iya, gara-gara uang 5 juta belum diserahin. Iya. Aneh Allah Mas Muhammad baru tadi tuh jam 10 aneh lumpuh lagi. Wah, ini kan habis operasi. Baru tadi jam 10 lumpuh lagi. Bingung. Dokternya nggak adil lagi, mana ke bini nomor 3. Nunggu hari Senin. Ya, keburu mati nunggu hari Senin. Jalan. Ya Rob, tolongin ya Rob, hujan berhentiin ya Rob. Tolongin ya Rob. Perlambat waktu ya Rob sehingga aku bisa menyampaikan sedikit apa yang Allah telah kehendaki untuk bisa disampaikan. Berkah Sayyidina Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimah, tolong ya Rob, dan berkah semua yang hadir di haulaan punya kakak muslimin muslimat, ya, tua muda, para habaib, berkah mereka semua, tolong ya Rob berhentiin hujan. Itu perlambat waktu sehingga aku bisa menyampaikan sebatas yang Allah telah kehendaki. Itu sebenarnya emang pengaruh duit juga, duit. Aneh nggak ridho dunia akhirat nggak kasih hadiah ente. Udah nggak kasih DP, dibisikin doang. Kan 2 kali ajab itu, ajab spesial lagi. Aduh, walhasil. Zawil. Besok-besok kalau ngatur parkiran biar terapi, ngeganggu macet orang, masukin tuh motor di gang, mesti ada panitia, rezekinya ambil buat kalian. Ambil tuh uang parkir buat mereka yang jaga, sehingga lalu lintas tuh nggak kena terlalu macet gitu. Mesti ini tak bisa. Ya, speaker goblok. Oh, blokiran gue ada begini. Walhasil orang kalau kebanyakan dosa nggak bisa ngimbangin perasaan. Hati-hati, jangan terlalu banyak dosa. Semua kita berdosa. Jangan berlebihan dalam berbuat dosa. Jangan makan haram. Jangan ngomong haram. Itu. Kecuali dalam pandang agama dibenarkan ketika Anda bicara. Apapun bukan riba. Ketika beneran dibicarakan, itu bukan riba. Sebab dibicarakan di muka umum. Untuk meluruskan manusia, bukan riba. Kapan riba terjadi? Kebuli nggak cukup, aduh. Bubuli nggak cukup jadi riba. Tuh, hadiah kurang, emang anda demen riba. Ponakan ngumpulin duit mulu. Tiap haul beli mobil. Tiap haul beli mobil, tiap haul beli genteng, tiap haul beli tanah. Apa-apaan begini caranya. Kita kalau ngomong depan ponakan yang gak jadi dosa ente. Kita yang ngomong begitu biar ponakan dosanya berkurang. Kenapa ya? Bab tanahnya lumayan banyak. Bikin pesantren di dekat gunung, mau ngapain? Mau ngapain Ahmad? Mau ngajarin kodok. Orang sekarang pada gila bikin pesantren, pada gila bikin majelis taklim. Orang sekarang kebanyakan gila bikin pesantren, gila bikin majelis taklim. Jadi gembel nggak mau. Pulang dari Hadramaut 5 tahun bikin pesantren, jangan, goblok ente. Membaur dulu jadi setan ya Rob. Ya Rob, setan bener. Setan banget. Jangan jadi gembel dulu, jadi manusia. Jajaki dulu hati-hati manusia, pembawaan otak manusia. Kenal di lingkungan di mana Anda bergerak untuk menyampaikan ilmu sebatas yang kau ketahui. Jangan bikin pesantren, jangan bikin majelis taklim. Jadi gembel dulu, kenali diri dulu, kenali orang dulu, terus 3-5 tahun minimal. Ajak orang, baru dapat 7, baru dapat 10, baru dapat 20, baru ajak mereka ke rumah kamu. Ajarin al-baqta, terutama ilmu wudhu yang wajib-wajib doang. Ya, wudhu nggak biji peler, goblok. Ajar aja kami yang gitu-gituan dulu. Minimal tuh 15 tahun baru Allah Ta'ala kasih. Alhamdulillah dapat 100 orang. Itu pun 15 tahun. Jangan lihat habib-habib yang sudah Allah Ta'ala piara
asam garam sudah mereka jajali, sudah mereka jalan. Jangan lihat Habib-Habib yang udah kelihatannya dipandang keren. Jangan, ente pandang Habib keren, dia malah paling menderita. Semakin keren itu Habib semakin menderita. Kalau dia orang berakal, semakin keren itu Habib namanya, semakin menderita kalau dia orang berakal. Pahami bahasa aku? Alhasil orang kalau ngomong nggak ditangguk. Yang kami hormati nggak kayak beri salam dia udah capek. Yang kami hormati wali kota Puncak. Tahu wali kota Puncak? Paham? Habib Utsman bin Tok wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah inna sallallahu alaihi wasallam biar muslimin wa ala alihi washabihi ajmain. Ringkas, minta maaf, minta ridha, minta maaf, minta ridha, minta maaf, minta ridha di akhirat. Allahumma dari jam 10 ana lumpuh itu nggak bisa ngapa-ngapain, bel rumah sakit, dokternya nggak bisa, lagi sedang operasi, paling cepat Senin atau Selasa. Ya Rasulullah, dalam keadaan istighfar dengan derita yang Allahu Akbar. Ya Allah, ana ingat ana punya orang tua. Saya dulu ana ingat orang tua ana. Dia punya tulangnya hancur dan masuk ke dalam peredaran darahnya. Tulangnya hancur, masuk ke jalan darah. Gak pernah teriak A, gak pernah teriak B. Jidatnya sampai mau cium ubin. Jidatnya sampai mau cium ubin. Orang duduk gak bisa cium ubin ini. Orang tua anak di akhir umur, iya, jidatnya hampir mau nyium ubin. Melengkung, astagfirullah, enggak A, enggak B, enggak A, enggak B. Kita sesuai dengan apa ya, dosa yang kita perbuat, ya. Na'udzubillah ya Rasulullah. Bebayang orang tua, tetap kita bukan orang tua kita. Kita bukan apa-apa. Kita hanya anak-anak kecil yang hidup di jalan raya. Gak bisa bergaya orang-orang sebagai jutawan dengan segala kelebihan yang Tuhan miliki. Jangan bergaya apapun bentuknya, jangan. Yang kami hormati, ya. Para tamu, para habaib, minta maaf Allah, ya. Saya punya kenalan baik, Habib Hamid Al-Kaf. Memang Masya Allah dia sakit, saya yang bingung. Dia sakit, palanya dia itu ada yang bilang operasi. Saya bingung, diam-diam saya doain, kirim salam Habib Hamid. Gitu. Kalau Habib Hamid yang saya kenal baik, saya doakan. Bagaimana dengan anda-anda? Sama. Orang yang baik di sisi Allah Ta'ala nggak memandang siapapun anda, bagaimanapun anda, sejauh mana anda. Tetap kewajiban orang yang ngerti agama, hubungannya kepada Allah Ta'ala, nggak memandang A, nggak memandang B. Mau dia Habib, mau bukan Habib, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pelit, mau dia capek, dan mawar, nggak dipandang. Semua dalam doanya. Itu ilmu yang langka kita kerjain. Tuh, kita kebanyakan doain diri kita, anak bini, habis. Orang soleh nggak ada yang begitu. Orang soleh semua, lihat tuh managib mereka. Lihat Syamsul Duror, ketika kenal kagak pengarangnya. Tapi doanya, Allahu Akbar. Itulah pangkat derajat seseorang di sisi Allah Ta'ala. Semakin dia memiliki sesuatu dari Allah Ta'ala, semakin tajam rasa dan kepeduliannya kepada saudara seagama. Tuh sifat-sifat wali Allah seperti itu. Khususnya saya punya ponakan yang datang kemarin cuma senyum doang. Biasa orang miskin senyumnya pahit. Tapi ketika kita pulang rame-rame, dipading hitung duit deh. Ajab spesial. Tapi akan nonton Indosiar. Terima kasih banyak kepada antum semua yang Allah telah ringankan tangannya hadir di tempat haul anda punya kakak. Kalau biar anda mati haram, haul nggak boleh. Jangan haul, jadi minta duit murid aneh nanti anak-anak minta duit deh. Minta duit sama orang lain. Siapa yang pernah ngaji sama bapak saya, mohon bantuan. Amanah haram kan ya orang maafin. Nggak ada haul buat aku pribadi, nggak ada sudah. Di dalam kubur kita udah girang. Ngapain perlu dihaulin? Yang haul kan nyusahin. Lihat ponakan, minta duit ya deh, minta duit deh. Habib Utsman 5 juta dapat. Coba, Habib Utsman kan orangnya begitu. Iya, mau datang kalau kita dibagi duit. Kalau dia datang ke Al-Busra nih, wallahi wa billahi bismillah. Enggak sumpah itu bercanda. Allahumma dia ngasih ana minimal 5 juta. Dulu 5-10 tahun yang lalu kalau ngasih ana 10 juta. Tiap main ke Al-Busra ada acara pasti ngasih ana 10. Sekarang tambah dikenal sama orang tambah pelit. Lihat bala.
Gara-gara pakai sorban jadi pelit. Mati beb, mati. Itu. Tidak ada yang lebih indah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa di Habib biar Allah ya. Maafin ana, minta maaf dari Allah. Kalau ente kenal ana banyak maklum. Hanya beberapa orang di kalangan habaib dan di antara kiai maupun orang yang ana anggap dekat, ana kasih tahu kenapa ana kurang. Ana kasih tahu sehingga mereka enggak bersangka sama ana. Kenapa aneh kok jalan nunduk? Kenapa aneh kok nggak banyak nengok tangan kiri? Kalau orang berasa dirinya penuh cacat, dia nggak pernah bisa menegakkan mukanya, nggak bisa nongak mukanya. Kalau orang sadar dirinya penuh cacat, penuh dosa, penuh segala kekurangan di mata agama, di mata ilmu, di mata Allahumma, nggak ada orang berakal mampu menegakkan wajahnya di hadapan manusia. Nggak ada. Kok ana karena segala sesuatu ana rasakan kekurangan dan semakin terasa, ana nggak mau liatin orang. Kecuali ana diri, ana lihat nanggok apa kagak ya Rob. Ya Rob yang nggak nanggok ya Rob, pendekin umurnya ya Rob. Makanya inti lihat ana kaya, mobil ana banyak-banyak boleh nanggok. Kalau sini nanggok kualat. Kalau sini nanggok kualat. Abi Ali almarhum minta juga mana ntar. Wi bagi-bagi wi. Itu model Habib Ali yang punya kakak begitu tuh. Keistimewaan dia satu di mata ana. Kalau dia punya duit 900.000, dia minjem sama ana 100. Oh iya, biar bulat. Itu biar anda tahu ya, manakibnya kekerenan. Yang jelek gak dimasukin. Kalau dia punya duit 900.000, dia ketemu ana, wi anda punya duit 100 wi. Buat apaan lo ini? Enggak, duit anda baru 900, pengen 1 juta. Masukin di manakib, itu lucu itu. Tuh, itu yang khori oleh adat tapi nggak orang boleh ikutin. Tuh, mampir ke rumah aneh. Wah, ada kitab cakep nih, aneh pinjam dulu. Jangan dipinjam, itu pinjam angka 7, ya angka 4 hilang akhirnya deh. Nggak kepake gudung-gudung itu pengen. Sampai sekarang dia meninggal nggak dipulangin. Ya Rob maafin dia, Rob maafin, dan gitu aja deh. Yang paling SMA begitu, kok punya duit 900 diminta tuh pinjam, aneh pinjam duit dulu, ente 100. Loh kok begitu? Aneh bakal nggapin 1 juta. Allah, keramat kok udah lepas begitu tuh. Dia namanya keramat singit. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi syani wal daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ngambil berkah dari Allah, punya kakak yang kelima, ngambil berkah dari semua para habaib yang ada, yang enggak semuanya memungkinkan dapat menyampaikan fadilah sesuatu maupun keunggulan kita dibanding agama lainnya, dan atau kerusakan-kerusakan yang terlihat oleh mereka nggak sempat mereka sampaikan. Ana mewakili mereka yang mudah-mudahan keikhlasan mereka menjadikan lidah ana, lisan ana keluar sebagaimana harapan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, wa nafa'ana jami'an anwar wa salih karamati wa bilati wa barakatuh fi darain, amin taqabbal doa. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu wa rahimah, sesuai dengan keadaan sekarang. Apa kata beliau? Lan tahlika ummatun illa min jihati ulama'i hasu'. Lan tahlika ummatun illa min jihati ulama'i hasu'. Itu dulu deh. Mana bebas, karena ini haul ngambil berkah, bukan pengajian. Ummatur Rasul SAW, kita nih Habib dan bukan Habib, yang jadi guru agama, yang ceramah agama, yang punya pesantren, yang semua adalah umat Rasulullah SAW. Kalau kata umat Rasul, mana yang punya kelebihan, dia lebih besar tanggung jawabnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mana-mana yang merasa dirinya berilmu, dia lebih bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala dan Rasul atas ilmu yang didapat kepada umat yang dihadapinya pada masing-masing zamannya.
Kata Imam Al-Fudhal bin Iyad, lan tahlika ummatun illa min jihati ulama'iha su. Kita enggak akan porak-poranda. Barisan umat Rasulullah SAW enggak akan pernah binasa, enggak akan pernah hancur, enggak bisa digoyang apapun bentuknya. Tidak akan pernah terjadi. Goncangan demi goncangan yang kita alami tidak akan pernah terjadi kecuali disebabkan oleh orang berilmu. Yang enggak lagi dapat bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Orang-orang berilmu yang berlepas diri dari ulama-ulama sholihin, baik dari karangan para habib maupun lainnya. Bisa dimati itu omongan. Contoh-contoh yang kita sudah sadari sampai saat sekarang ini. Gara-gara imat, berantakan gak orang? Berantakan, hancur-hancuran itu. Bisa saling mukul. Apa? Daerah-daerah gembel miskin, muslimin hancur dengan bantuan uang. Tak, hancur. Tuh Habib Syarifah dihina-hina orang dihadapi oleh mereka. Kesian. Paham ya? Lantahlika ummatun illa min jihati ulama usul. Enggak kalau kita pernah porak-poranda dari sisi apapun juga kecuali disebabkan oleh mereka orang-orang berilmu, tapi na'udzubillah min dzalik min ahli nar min ahli al-'adzab, kecuali disebabkan oleh ahli-ahli neraka dengan ulah yang mereka kerjakan. Selesai, nggak usah dibahas satu persatu. Makanya hapunten ya yang ngomong Sunda. Ini biasa di Sunda nih. Tuh orang ngajar di Sunda 35 tahun. Kita ngomong Betawi orang nggak paham, dia ngomong Sunda kita nggak ngerti. Tapi nggak bubar. Nggak bu, Allah paham kan 35 tahun nanti di Sunda. Di Madura 15 tahun. Nggak bubar orang. Agak. Kalau hujan nggak bubar gimana diomelin? Kenapa Habib orang bisa seperti itu seperti Habib? Gue nggak ngerti dia ngomong, dia nggak paham gue ngomong. Yang kita ngomongin dia nggak paham. Ya, jadi waktu kita omelin ngangguk-ngangguk. Sampean ngerti? Enggak. Tuh hebatnya. Lihat orang-orang keramat zaman dulu. Dari berbagai wilayah, dari Hadramut datang ke Sunda, datang ke Cianjur, datang ke Indramayu. Yang Habib berkeramat yang ngomong orang nggak paham. Yang diajak, yang ngomong orang yang diajak sadar kembali ke agamanya nggak paham apa yang dia ngomongin itu Habib. Tapi jadi apa? Jadi aslamu, masuk Islam, ibadah. Tuh Habib orang berkeramat. Kita nggak punya keramat. Kita nggak punya keramat, kita hanya punya bahasa. Oke lah, jadikan bahasa kamu sebagai suatu keramat buat kamu dari Allah Ta'ala. Jangan pernah takut A, jangan pernah takut B. Tegakkan apa yang kau ketahui dengan arif, bijak. Karena zaman kita dengan zaman yang kita hadapi dari masyarakat sekarang beda jauh. Yang tuanya udah begitu, yang mudanya nggak mau tahu. Perempuannya lepas diri dari ajaran agamanya. Padahal dari keluarga orang-orang terhormat. Dari keluarga orang terhormat udah pada begitu. Nah kita yang Allah pelihara ada sedikit ilmu. Kita yang Allah pelihara masih dipercaya oleh masyarakat, oleh umat. Sejauh yang kita tahu, coba pelan-pelan ajak mereka. Jangan sampai terjebak oleh ulama usuk. Jangan mati ya. Apapun upaya makhluk-makhluk hina dina kepada umat Rasul nggak bakal jalan. Kecuali disebabkan oleh apa? Tuh oleh perilaku ulama usuk. Contoh imat CS kan jadi rusak begitu dah. Lah Habib lu apain dia apa-apa? Hapunten maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Habib enggak butuh pengakuan Anda. Habib tidak butuh pengakuan dari umat manusia, tidak butuh. Tidak. Asal-asalnya enggak ada kata Habib, enggak ada. Imam Nawawi Banten yang memulai. Imam Nawawi Banten mendefinisikan Habib. Habib ini begini kok daerah ini begini kok daerah Habib. Imam Nawawi Banten enggak ada kata Habib. Yang ada dzurriyyatur Rasul. Yang ada anak cucu Rasulullah SAW. Imam Nawawi Banten yang berjelas begitu. Wilayah ini panggilan Habib, wilayah ini panggilan Sayyid, wilayah ini panggilannya Aib, dan masing-masing wilayah punya panggilan yang berbeda-beda. Itu di sisi lain tuh ulama usul selalu melihat keaiban-keaiban yang dilakukan oleh Habib terutama sekali. Makanya Habib hati-hati, jangan suka meres-meres orang, goblok lo. Jangan suka meres-meres orang di kampung-kampung hina-dina yang nggak ada orang-orang baik di tengahnya mereka. Kesian mu'alimin, kesian kiai-kiai pada yang ngeluh. Kok datang maksa minta kambing 3, bakal haul, bakal enjit. Lihat, dijual nama-nama orang mulia dari keluarganya, sementara dia berbuat hina. Jadi imat itu bawa hikmah buat kita yang orang sedikit ngerti ilmu. Ada hikmahnya untuk dijadikan Habib, jangan pada bergaya gembel begitu. Membuat hina dakwah Habib-Habib lainnya. Jangan. Kita-kita yang jadi Habib, alhamdulillah, coba kasih tahu tuh Habib-Habib muda dimanapun berada, jangan begitu ente.
Anda dengar girang Habib Umar bin Hafid datang ke sebuah tempat kan ngumpulin Habib-Habib muda. Katanya begitu, bilang, ya Allah terima kasih banyak ada Habib Umar bin Hafid mau peduli. Kenapa? Kok kita yang kumpul mereka nggak mau, Bib. Panggil Habib-Habib muda, nggak bakalan mau datang di depan kita. Nggak bakal mau, Habib. Nggak bakal mau. Kasih duit baru mau. Tuh otak-otak gila udah pada begitu. Tuh Habib-Habib gila pada begitu tuh. Nggak terlatih, nggak terdidik. Tuh, kita Star City kita maklumi kehidupan juga menjadikan ekonomi itu menjadikan mereka suka ada yang begitu. Karena ya kita yang Allah pelihara dapat nama, punya nama, dipercaya oleh masyarakat luas, tolong arahkan mereka gimana caranya. Mesti begitu. Apakah kita nggak punya duit yang mau dibayar? Bagi Beb, inti jangan begitu ya. Istahimin nafsi, istahimin walidaik. Dak, ini kecuali. Mungkin ya. Jangan Beb, mungkin. Jangan. Pelan-pelan, kesian tuh Habib. Tuh. Duluan 20 tahun lalu ada yang gebukin Habib modal begitu. Duluan 20 tahun ada yang gebukin Habib modal begitu. Digebukin Pak Habib. Yang Arab pada ngaku Habib. Digebukin. Habib digebukin udah yang lain. Jangan suka ngerusak nama Habib lo, minta-minta lo meres-meres orang. Sekarang masih berlangsung di desa-desa. Coba. Untung aneh suka puter-puter sana sini untung-untungnya. Kalau ada Habib modal coba kasih tahu Ana. Biar Anda panggil dia, Anda beliin mobil taksi. Yes. Tahu taksi? Perempuan koneng. Jadi lantah lika umatun illa min jihati ulama yasu. Umat Rasul diapain juga nggak bisa jalan kecuali disebabkan oleh tuh perilaku orang berilmu dengan gaya iblis syaitonnya tuh keluar gitu-gituan. Ribut sini jadi berantem sana berantem sini. Tuh itu dulu deh, maafin kok kurang-kurang dikit karena itu bukan pengajian. Tuh terutama kalangan Habib yang mudah-mudah jaga diri. Apalagi yang dipanggil guru, udah buka pesantren, ngajar ke sono kemari, lebih waspada kepada hal-hal di lingkungan Anda. Dan biar bisa terima saran orang, biar bisa terima kritik orang. Tolong kita pelajarin. Iya ya Rabb, betul. Ada apa pada begini? Ada apa? Pelajarin sampai Allah Ta'ala kasih jawaban. Sejak dapat jawaban Allah Ta'ala, sejak itu berbuatlah Anda. Oh begini ya Rabb, pelan-pelan. Makanya pulang dari Hadramut jangan bawa macam-macam, jadi gembel dulu minimal 5-7 tahun. Jangan langsung buka pesantren, jangan langsung buka majelis taklim, jangan belajar hina dina dulu. Kenapa sih nggak belajar hina? Belajar, dekati manusia dulu, dekati orang dulu, kenali diri dulu. Apalagi di wilayah Jakarta ambil pinggir Jakarta, setan-setan orangnya. Tuh, ya, mau ngaji sama Habib kalau dibagi duit sama sembako. Mau nggak dikasih, Habib nggak ada keramatnya, babi banget. Kalau ada kagak ngaji mana? Silahkan datang. Parkir 5.000 motor, mobil 10.000, pintu gerbang 5.000. Duduk baru melonjor kaki 5.000. Cium tangan minimal miskinnya 5.000. Ngasih 3.000 nggak bisa lihat Mekah loh. KTH. Tuh, tolong pahamin tuh. Maaf ya, minta ridho aneh nggak menghinain deh. Aneh tukang ngomel. Allah haram nggak harus maafin. Lu paling minta maaf sama ente, minta maaf dulu sama Allah Ta'ala, nggak punya aksi hai maafin ya Allah. Nggak ada rasain enggak ya Allah maafin. Mustahil. Sama-sama darah Rasul menghina, mustahil. Allah telah haramkan darah Rasul menghina sesama. Pun kepada yang lain nggak menghina. Oh, aneh nggak enak imat, aneh nggak enak. Coba Oma memperjelas kesesatan. Jangan begitu ente. Hanya gara-gara cium tangan, hanya gara-gara ya, hanya dicatat mana Habib-Habib yang kelihatannya perilakunya abnormal, mana Habib-Habib yang kelihatannya dicatatin. Ya, ente orang-orang kurang akal. Berpuluh juta umat terselamatkan oleh para habaib tanpa dicatat oleh sejarah, nggak butuh gitu-gitu. Ente mau catat orang-orang hina di kalangan habaib dalam perbuatan, ketinggalan jauh ente. Orang baik
Salawatnya aja udah memperbaiki keadaan zuriatul Rasul. Sembahyangnya aja pada berselawat sama keluarga Rasulullah. Inti siapa yang baca selawat mente. Jadi kesesatan tambah berjalan, kesesatan tambah melebar. Mudah-mudahan sih baik Imat maupun Oma ya mungkin 5-7 tahun ke depan bisa Allah terkasih balik. Kalau enggak umurnya enggak 10 tahun lagi. Bismillah, umurnya enggak 10 tahun lagi. Kalau enggak balik sampai 5-7 tahun, bismillahirrahmanirrahim, enggak 10 tahun lagi udah pulang ke rahmatullah. Enggak ke rahmatullah, pulang ke liang kubur. Kok ke rahmatullah nggak layak, kata rahmatullah nggak layak buat orang-orang tiba. Tapi kita doain juga, jangan dimusuhin, nggak boleh. Deketi kali-kali aja melalui siapa kenal baik. Habib Alwi kirim salam, amin te Kang Oma. Habib Alwi kirim salam, amin te Ki Imat. Dia nggak berbahasa mahina, hanya mengingatkan saudaranya, mengingatkan ente jangan begitu. Kalau ente mau duit datang aja ke Tebet, ke rumah Habib Ahmad. Iya. Dia kalau nyimpen duit di dalam kitab, ya, kitab yang sampulnya bahasa Arab dalamnya duit. Kita tahu akalnya. Tuh. Jalasu, sifat-sifat ulama usuk, nih, sifat-sifat orang berilmu yang mengarahkan kita kepada neraka jahanam. Dan nih, jalasu ala tariqir rahman. Ngajar, ceramah, wirid, zikir, berbagi, naudzubillah, ada dipuji sama manusia. Jalasu ala tariqir rahman. Ya salam. Khutbah, ceramah, ngajar, apa aja. Apa ya pakai gendang bikin maulid. Itu kan belasan sesat jamu pahit. Apa tuh? Ayo jalasu ala tariqir rahman. Ngajar, ceramah, apa? Kita orang awam nggak tahu ini orang bakal melenceng nih orang nih. Nggak ada orang meleset tahu-tahu yang meleset bohong. Nggak ada orang meleset tahu-tahu yang meleset bohong. Pasti meleset ada unsur kesengajaan dari dulu sebelum orang lain tahu. Dia berbuat hal-hal yang Allahu Akbar menarik perhatian manusia untuk dia apa? Untuk digiring kepada kesesatan. Jalasu ala tariqir rahman. Tampangnya Allahu Akbar, iyalo. Bagata'ut tariq bi'amalihimul khabithah. Di luar sadar masyarakat muslimin baru dia menyimpang dari apa? Dari tujuan dari hati yang sekian lama terpendam. Iyalo. Bagata'ut tariq bi'amalihimul khabithah. Langsung ente dibikin apa mengsong apa ya dibikin menceng itu dibikin apa? Dibikin nyasar tuh kata pilot gagal. Habib Indonesia nggak ada Habib jadi pilot, pilot taksi banyak. Tuh, bagot otorik, ya, biamal yang melakukan disimpangkan orang, dilecehkan orang, diplesetin tuh paham di hadapan orang-orang umum. Sebelumnya sudah dibentuk dulu kantong-kantong yang bersimpati kepadanya. Bisa dimengerti? Kesesatan seseorang pada suatu pembawaan ajaran Rasulullah SAW bisa dilihat pelan-pelan. Karena dia nggak nimbu di kalangan para habaib, nggak nimbu di kalangan umat yang kelihatannya tajam rasa dalam penglihatan, ya udah, dia diam, yang keluar deh pandangan apa aja yang bikin pecah belah sesama. Tuh kata lima Abdullah bin Iyab, agak tarik. Bi'amalihimul khabithah, dengan cara kerjanya yang demikian tak terpuji, naudzubillah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tolong tegurin kalau ada habib-habib muda perilakunya enggak seimbang dengan tuntunan Rasulullah SAW, perilakunya enggak seimbang dengan ulama-ulama kalangan habaib yang Allahu Akbar. Kita kan restan nih, habis kita udah kagak ada lagi. Yang tampil kebanyakan setan Anda tahu. Tahu setan ya. Cara apapun juga untuk menarik perhatian manusia dijalani, enggak peduli bagaimana umat harus dibawa, bagaimana berhadapan dengan musuh, tapi tidak mendatangkan gesekan. Maksudnya begitu. Kita yang masih Allah pelihara bisa menikmati ajaran agama, apalagi belajar ke sana kemari, jalannya pelan-pelan. Maaf, Anda bukan ngajarin. Lihat, Anda kan boleh dianggap nih tua tapi muda, Be. Ahmad tua tapi muda. Ini baru naik lagi satu. Udah 3 nih. Ya Rob, kok ada Habib duitnya banyak, bini 1, kafir dia tuh. Ada Habib duitnya banyak, bini 1, kafir tuh Habib. Bilang Habib Alwi yang ngomong kafir. Maaf, ini tahu bahasa ya. Bahasa Arab nggak kenal P, bahasa Arab nggak ada P, yang ada F, fa. Ani bilang kafir tuh Habib. Ingat pakai bahasa P bukan F, artinya kafiran. Kafiran punya bini 1 untuk juga.
gali lubang, tutup lubang, gali lubang, buat apaan goblok, duit banyak, kaya, makmur rezeki, tuh binin tuntut juga, kayak tahu setengah mateng, kafir tuh Habib. Kata Habib Utsman, ngomong-ngomong mantak jangan ke kiri dong. berasat tuh. Orang jangan tanggung-tanggung, wali kota puncak kan sekian kilo habis. Orang mau jadi gubernur Jawa Barat, Beb. Yang dukung banyak. Gagal. Minta maaf dari lo nih, ani minta maaf lo maafin ya. Kalau ngomong kasar, enggak, Allahumma haram. Udah bawaan Anda begini. Oh iya, dari zaman dulu. Orang tua Anda juga aku ya, Bar. Ibu Anda namanya Barkah, panggilin Bar. Alwi kok ngajar kasar, Bar. Anda nggak bisa kayak dia, Bar. Alwi kok ngajar nipunya gampang banget, Bar. Anda bukan tukang tipu, Bar. Alwi kok nipu orang gampang, semua orang kena, Bar, dirayu media, Bar. Makanya orang yang ngaji mana pinter. Waspada meja mahannya ya, hati-hati. Mayoritas tukang tipu. Nggak deket sama Anda, nggak bisa kaya ente. Makanya ponakan rata-rata pada mau coba dekat. Yang paling berani nipu, deketin amiknya, pamannya, angkelnya, Habib Ahmad. Makanya kayaknya paling dulu dibanding yang lainnya. Sedangkan ponakan aneh nggak ada berani dekat, sama-sama tukang tipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Selanjutnya kita dengarkan kalimat tasyakkur atas nama sahibul bait, sahibul majlis, khalifatul walid yang mulia akhi Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf alaihi falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan segenap para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, tanpa menyebut nama satu persatu karena waktu, kita doakan para guru-guru kita, habaib, kiai, panjang umur, sehat, afiah. Begitu juga aparatur pemerintah yang hadir dan yang mewakili daripada Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya DKI Jakarta, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan semua tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, para pecinta Sayyidil Walid, saya mengucapkan, dan keluarga besar Sayyidil Walid mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para guru-guru, para habaib, para aparatur pemerintah yang pada tahun kelima haul ini Masya Allah tambah berkah, tambah banyak yang hadir. Dan tidak lupa saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada my uncle, the best uncle, my teacher Ingliziyah, Sayyidil Walid Al-Ustadzul Fadil Al-Mursidul Kamil Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, yang beliau agak terganggu kesehatannya. Saya juga, ya kita doakan panjang umur, sehat afiat. Saya tadi agak bingung juga, kemarin malam Jumat sehat dan tertawa-tawa, senang karena insya Allah beliau akan memiliki anak, ya amin. Ya, beliau punya istri baru, mudah-mudahan ponakannya juga, dan MC juga. Ya, ini istri saya mudah-mudahan nggak dengar ya. Terus terang saya juga ngiring lihat my uncle, paman saya ya, karena bininya nambah terus, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pulang dari sini nambah lagi dan bareng-bareng sama ponakan ya. Shallu ala Nabi. Hadirin, tidak ada kata lain daripada ucapan terima kasih dan permohonan maaf kalau memang nanti kebuli ada kurang-kurang dikit, mungkin agak bercampur dengan air hujan,
Jangan lihat, pokoknya merem aja ya. Yang jelas barokah. Saya cuma ingin mengatakan satu, ini peninggalan guru kita yang udah jelas barokah. Saya mengharapkan kehadiran antum bukan hanya haul, tapi pengajian majelis majelis hari Sabtu sore. Karena beliau pernah ya menekankan kepada saya, ya Ahmad, la tatruk yaumas sabat yakfikal barokah. Saat saya menerima undangan ke Banjar keluar kota harus meninggalkan taklim Sabtu, saya tidak pernah dikasih izin. Abadan abidin udah. Nggak pernah saya dikasih izin. La. Sampai beliau tunjuk tangannya. Ini isyarat. Kalau Walid sudah mengatakan yakfikal barokah, berarti yang hadir hari Sabtu tambah barokahnya. Pasti mendapatkan berkah. Karena itu apa tadi saya Habib Alwi ya guru kita Ustaz Alwi sudah mengatakan ya ini ponakan-ponakannya barokah sampai tanahnya ada di sono pesantren di mana Salabintana ya. Saya punya pesantren nggak gede cuma 7.000 ya, cuman lagi dibangun belum kelar, mudah-mudahan tambah lagi 5 hektar ya, mudah-mudahan cepat selesai, amin. Hadirin, ini saja barangkali yang dapat Al-Fakir sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, dan kita jangan bergerak ya karena masih ada konsumsi, ada keberkahan, kebuli, dan kita belum tutup doa. Kita dengarkan doa dan kita amini yang khusyuk. Jangan ada yang main HP, yang khusyuk kalau doa, kalau mau dijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuzidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. ولما نظم الفكر من دراري الأغصاب المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالا في الأعمال مقبولة والتوجه في توجهات خارجة والصلة الموصولة. اللهم يا من له توجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزة تحد الرحال فتغشى من الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيدنا المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد سلته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر محبوب لك المقصد بالشرف الأفخر في كل موطن من مواضع القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وزاقي قوس إشادك ليهدي بدارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحظة ذرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا واجعلنا في حضرة هذا الحبيب من حاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقه وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إننا نتبع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآزره وله وظهره وعم بركة وشفيه أولادنا ووالدينا وأهل قدنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقوال منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وغصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وافسد عذاب أولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بدين عندك والنصر على معادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن حسين من جميع البلايا
وبالحجز المكين من الذنوب والخطايا وألمنا في العمل بطاعته والصدق بخدمة القائمين وإذا وفدنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخيرين أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسهام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إلى منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan dibacakannya doa maka berakhir acara haul pada kesempatan hari ini. Kepada seluruh jamaah diharapkan membuat soft ya, agar mudah pembagian distribusi makanan kebuli yang insyaAllah semuanya kedapatan dan mendapat berkah insyaAllah. Ada sedikit tambahan yaitu undangan peringatan maulid sekaligus haul Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf yang akan diadakan insyaAllah pada hari Minggu tanggal 30 November di Majlis Ta'lim Nafahatus Salihin yang dimulai jam 8 pagi hingga zuhur di Jalan Panti Asuhan Komplek Asuransi 2 Kebon Nanas. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir juga. Dan juga di tempat kami insyaallah tanggal 30 November Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 meter dari sini, yaitu dimulai jam 1 siang atau ba'da zuhur ya, jam 5 insyaallah selesai. Kepada para hadirin, para habaib, mudah-mudahan dengan adanya suara ini, undangan ini bisa kita semua menghadirinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai pembawa acara apabila terdapat kesalahan di sana sini. Mudah-mudahan kita bisa hadir kembali dalam keadaan sehat wal afiah pada tahun-tahun yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.